wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Fitra Aini, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pada video kali ini saya akan menyajikan video tentang diseminasi budaya positif yang saya sampaikan di SDN 05 Kota Salak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas SDN 05 Kota Salak. Kemudian sholawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan ke arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 05 Kota Salak, kemudian Bapak dan Ibu guru yang mengajar di SDN 05 Kota Salak. Kemudian pada kesempatan ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah oleh CGP kita, yaitunya Ibu Fitra Aini. Nah, kemudian sebelumnya sepatah kata dari Kepala Sekolah SDN 05 Kota Salak. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru UPT SDN 05 Kota Salak, yang teristimewa buat Ibu Fitra ini sebagai calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat rahmat yang diberikan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas PT SDN 05 Kota Salak dalam rangka menyampaikan diseminasi budaya positif sekolah oleh calon guru penggerak kita yaitu Ibu Fitra Aini. Di sini saya tidak banyak menyampaikan pesan atau kepada ibu yang selaku calon guru penggerak angkatan 10 2024 ini. Di sini saya menyampaikan kepada ibu pada siang hari ini, terutama untuk Ibu Fitra Aini, lanjutkanlah kerja yang telah diembankan kepada kita oleh pemerintah, ikuti alur pemerintah. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan CGP yang dilaksanakan kepada ibu, mudah-mudahan ibu sukses selalu, dan kami berharap kepada Ibu Fitra ini mudah-mudahan nanti apapun yang diberikan ilmu oleh pemerintah kepada kita, mudah-mudahan Ibu Fitra ini dapat mengayomi dan dapat menyampaikan ilmu-ilmunya, terutama khusus untuk anak didik kita di sekolah UPT 05 Kota Salak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Akhir kalam saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Kemudian untuk selanjutnya paparan oleh calon guru penggerak kita, yaitunya Ibu Fitra Aini. Kepada Ibu Fitra Aini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul
bilisani yafqahul qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat kesehatan dan kesempatan yang beliau berikan, kita telah dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah, sebagai tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk aksi nyata pada modul 1.4. Kemudian salawat berangkai salam tidak lupa kita hadiahkan buat arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Karena atas berkat perjuangan beliaulah kita telah sampai pada alam yang terang benderang yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 05 Kotosala, selanjutnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru, teman sejawat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Di sini saya berdiri bukan menggurui, tetapi kita berbagi ilmu dan saling belajar apa-apa yang telah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Oke lah Bapak dan Ibu, karena waktu sudah siang, terlebih dahulu bagusnya kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Judulnya tebak warna. Yang dilihat warnanya, cluenya yang dilihat warnanya, bukan tulisannya. Oke? Tebak warna. Oke, siap. Kita uji konsentrasinya dan tolong untuk bersemangat. Ini contohnya. Tebak warna, bukan tulisannya. Contohnya merah. Ayo kita tes konsentrasinya. Nah, ini level mudah dulu. Merah. Ya, merah. Terus hijau. Putih. Biru. Kuning. Pink. Bagus semuanya. Lanjut, levelnya putih. Biru. konsentrasi anak-anak kita. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu tentang baiklah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita lihat tentang budaya positif.
Seringkali kita mendengar kata-kata budaya positif. Kalau kita mendengar kata budaya positif, apa yang terpikir dalam pikiran kita masing-masing? Kalau ada kata budaya positif, itu apa yang ada di dalam benak kita? Minta pendapatnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab apa itu budaya positif. Kalau menurut saya, budaya positif itu adalah kebiasaan yang sudah terbiasa dilakukan dan istilahnya tanpa suruhan, tanpa motivasi dia sudah melakukan hal yang baik. Terima kasih. Aplaus dulu untuk Bu Miss. Ya. Ada lagi yang lain berpendapat yang berbeda dengan Bu Miss tentang budaya ditambah dengan positif. Budaya positif. Ada lagi yang berpendapat? Nah, ada lagi? Nah, bagus sekali ya. Kata Bu Miss tadi budaya positif itu adalah kebiasaan yang timbul dari diri peserta didik tersebut. Nah, kita lihat apa itu budaya positif. Nah, ini dia. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang dapat mengembangkan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat. Misalnya saja pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita laksanakan di sekolah kita ini sudah cukup banyak ya. Contohnya kalau murid itu bertemu dengan guru, dia langsung bersalaman. Itu adalah salah satu budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak kita di sekolah. Next. Oke, bagi kita seorang guru yang baik, ya, bagi kita sebagai guru yang baik itu kita harus memiliki kemampuan. Kemampuan apa saja? Kemampuan dalam mewujudkan budaya positif tadi di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini yang akan kita pelajari nanti, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, kemudian segitiga restitusi. Di sini ada beberapa kalimat-kalimat baru yang baru kita dengarkan. Ya, nah, Ibu-ibu. Ya. Seperti posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Itu adalah hal baru. Di sini saya akan berbagi apa itu dari poin-poin yang 6 tersebut. Next. Oke. Disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif. Itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin diri yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta dapat mengontrol diri dalam melakukan sesuatu tanpa paksaan. Seperti kata Bu Miss tadi, dia timbul dari diri anak itu sendiri. Tidak ada ancaman ataupun tidak ada suruhan dari guru. Dia timbul dari diri mereka sendiri. Next. Oke. Nah, di dalam itu terdapat nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sudah bergema selama ini yang kita kenal dengan istilah apa itu? Nah, ya, bagus. Profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Selanjutnya, bernalar kritis.
Yang keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebijakan yang akan kita bentuk pada anak didik kita. Oke, next. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu katanya ada motivasi perilaku dan manusia. Menurut Bapak Ibu, apa itu motivasi perilaku manusia? Siapa yang bisa menyumbang sarannya apa itu motivasi perilaku manusia? Kita lanjutkan tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ini terdiri dari kata motivasi, kemudian perilaku, dan manusia. Jadi, menurut Bapak Ibu, apa itu motivasi perilaku manusia? Sebagai peserta didik, dia juga merupakan manusia. Jadi, apa motivasi anak-anak didik kita itu untuk melakukan perilakunya tersebut? Itu maksudnya? Dorongan. Nah, ya. Silakan Bu Ina. Apa yang dapat ada yang salah? Kasih. Kalau menurut saya motivasi perilaku manusia itu adalah dorongan yang diberikan kepada peserta didik. Ya, contohnya kita guru ini kan, kita berikan dorongan kepada anak-anak itu untuk berbuat yang lebih baik. Iya, bagus sekali. Selamat untuk Bu Erlina. Terima kasih Ibu Erlina. Kata Bu Erlina, motivasi itu artinya adalah dorongan. Dorongan yang membuat manusia itu melakukan sesuatu. Bisa itu nanti berupa pujian, atau bisa berupa hukuman, ataupun nanti berupa keyakinan. Next. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti kita ketahui, anak-anak didik kita itu berperilaku akan termotivasi jika ada hukuman misalnya. Seperti yang kita lihat dulu kalau kita setiap hari kalau tidak ada hukuman, mungkin mereka tidak akan mematuhi apa yang dikatakan oleh guru. Nah, sekarang kita akan mencoba merubah lagi paradigma seperti itu. Selanjutnya, motivasi atau pendorong peserta didik itu atau manusia itu untuk melakukan sesuatu itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya nak, seperti itu pengalaman kita di lokal seperti itu nak. Ya. Nah, misalnya diiming-imingi dengan hadiah, maka anak-anak itu akan berlomba-lomba untuk mengerjakan apa yang disuruh oleh gurunya. Apabila dikasih bintang misalnya akan berlomba-lomba, atau dikasih hadiah berupa senyuman kayak pokoknya itu salah satu yang dapat meningkatkan motivasi anak-anak didik kita dalam melaksanakan apa yang kita suruh. Kerjakan latihan ini, siapa yang terlebih dahulu akan dikasih hadiah, itu akan berlomba-lomba anak kita. Seperti itu kan? Permen juga bisa ya. Iya, paling kurangnya saja dikasih permen. Anak-anak itu akan, apalagi anak-anak kelas 1, dikasih pensil saja dia akan senang dan bersemangat sekali. Oke, kita lanjutkan. Yang memotivasi perilaku manusia selanjutnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang dari yang ketiga, motivasi perilaku manusia ini, yang dua ini merupakan pengaruh dari luar baru. Namanya, kalau dari luar itu namanya eksternal. Sedangkan ini, kalau motivasi dari diri sendiri itu namanya internal. Kalau menurut Bapak Ibu, mana yang lebih bagus dari motivasi yang ada di depan itu? Ya,
Yang ketiga apa alasannya? Kenapa Karena- alasannya? Motivasi yang terbaik sebenarnya nomor 3 ya Bu ya. Kenapa yang nomor 3? Karena mereka lahir dari dirinya sendiri, dari kesadaran murid itu sendiri. Jadi tanpa paksaan, tanpa imbalan, walaupun dimanapun mereka akan tetap melakukan hal yang baik tersebut. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Tapi Bu, yang berperilaku yang ketiga ini kayaknya jarang ya Bu. Nah, Apa sebabnya tuh? ya, benar sekali. Oke. Yang ketiga ini jarang loh Bu. Oke. Pertama saya akan menanggapi Bu Omis terlebih dahulu ya. Terima kasih atas Emang jarang. terima kasih saya ucapkan terhadap Bu Mis. Katanya tadi yang paling terbaik itu dari motivasi itu adalah yang ketiga, karena itu timbul dari diri sendiri. Nah, kemudian Bu Ina bertanya, tetapi jarang ya Bu memang. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan motivasi dari luar atau eksternal. Kalau anak tidak dihukum atau tidak diiming-imingi dengan hadiah, dia akan tidak mau. Seperti contohnya tadi pagi saja. Kalau tidak dikasih hukuman seperti itu atau ancaman seperti itu, anak-anak itu tidak akan mengumpulkan HP-nya tadi. Dan makanya tugas kita sebagai guru untuk dapat menimbulkan motivasi yang ini. Jadi ini memang jarang atau belum pernah terjadi. Jadi bagaimana supaya motivasi itu bisa timbul dari diri anak-anak itu sendiri? Dengan cara kita akan membuat nilai-nilai yang diyakininya. Dari mereka timbulnya nanti mereka yang akan melaksanakan dan mereka juga yang akan mengontrol bersama-sama dengan gurunya. Keyakinan mana yang sudah dilaksanakan atau keyakinan mana yang mereka langgar. Oke. Jadi tugas kita memang sangat berat. Ini untuk menimbulkan keinginan dari diri sendiri itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita akan mencoba dan berusaha lambat laun, berangsur-angsur. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menimbulkan keyakinan pada diri anak-anak atau motivasi dari dalam diri anak-anak tersebut dapat kita lakukan dengan membuat keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas. Pernah mendengar kata keyakinan kelas ini ibu-ibu? Pernah. Bagus sekali dan mungkin juga sudah ada yang menerapkan di lokal masing-masing. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dengan adanya kita membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini, mudah-mudahan motivasi itu akan timbul dari diri mereka sendiri. Tidak lagi diiming-imingi dengan hadiah ataupun dengan ancaman berupa hukuman. Kalau kamu tanya dulu Bu. ya silahkan. Terima kasih. Ini Bu, keyakinan kelas itu kan dibuat oleh guru dan murid. Ya kan Bu? Ya, betul sekali. Ya seperti saya kembali lagi ke kelas rendah ini Bu. Terutama kelas 1, kelas 2 kan. Untuk kita kan meminta ke anak. Apa kelas 1, kelas 2 itu bisa ya Bu? Nah, itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa yang diberikan oleh Bu Erlina. Kita tepuk tangan dulu. Kata Bu Erlina tadi, apakah kita bisa meminta dari kelas 1? Meminta saran maksudnya ya di sini ya. Itu iya. Bu. Apalagi biasanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu kita buat di awal-awal semester pertama. Sedangkan kelas 1 itu kan baru dari TK. Ya, Jadi mereka mungkin belum paham dengan apa-apa aturan atau keyakinan yang akan dibuat. Ya. Jadi menurut saya, Ya. kalau ada pendapat yang lain silahkan nanti ya. Ya. Kalau menurut saya,
kita berikan pilihan terhadap anak-anak itu dulu. Nah, kita suruh aja dia pilih karena mereka belum paham dah. Nah, pemikiran mereka mungkin belum sampai ke sana. Nanti kita buat saja misalnya tidak boleh terlambat atau gimana. Kan bisa kita bacakan. Kemungkinan kelas 1 itu kan belum bisa membaca kebanyakan. Jadi kita kasih pilihan saja. Itu menurut saya. Bagaimana menurut Ibu Erlina? Kita beri pilihan, kita suruh mereka memilih. Kita minta pendapat mereka apakah setuju teman yang lain atau tidak. Nah, di mana suara terbanyak itulah nanti yang kita jadikan keyakinan kelas. Kita cobakan nanti. Mungkin pengalaman dari guru kelas 1 sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah ada? Belum. Berarti untuk tahun ajaran baru besok, ayo kita bersemangat bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas ya. Sebelum kita lanjut di sini, saya ingin bertanya. Ini ada di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa yang kita buat itu namanya keyakinan bukan peraturan? Ada yang bisa bantu jawab? Oke. Tepuk tangan dulu untuk OP kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Ibu Fitra ini yang sudah memberi waktunya untuk menjawab mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ya, di sini coba saya jelaskan dengan pendapat saya sendiri ya, Ibu. Menurut saya mungkin keyakinan kelas mungkin di sini hanya dibuat antara murid sama wali kelas saja. Tapi kalau peraturan kelas mungkin ini bisa melibatkan kepala sekolah, kemudian orang tua wali murid. Mungkin di situ perbedaannya, Ibu Fitra. Oke, tepuk tangan untuk Kak Ope terlebih dahulu. Ada yang memiliki pendapat lain, silahkan berpendapat. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang berpendapat lain? Oke. Ya. Luar biasa Bu Erlina ini. Terima kasih. Menurut saya, mengapa bukan keyakinan kelas yang dibuat di kelas, gitu kan? Mengapa nama keyakinan kelas bukan peraturan kelas yang kita buat di kelas gitu? Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuatkan oleh guru kelas. Jadi kalau guru kelas yang membuat itu dia buat sesuka hatinya aja kan? Itu peraturan itu. Kadang yang peraturan yang dibuat oleh guru itu belum tahu anak itu suka. Nah, jadi untuk itu makanya lebih baik memakai yang keyakinan kelas karena kita bersama-sama dengan anak. Itu. Tepuk tangan dulu untuk pendapat yang luar biasa dari Bu Erlina. Oke, terima kasih atas partisipasi Pak Sarpan dengan Bu Erlina. Tidak ada yang salah yang disampaikan, semuanya benar. Jadi, mengapa keyakinan kelas? Betul sekali, keyakinan pendapat dari Bu Erlina dengan Pak Sarpan Putra tadi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sebelum kita lanjutkan, ada lagi yang berpendapat? Ada yang lain pendapatnya dengan yang berdua tadi? Oke, kita ulas ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Betul sekali, keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan peserta didik. Di sini guru hanya sebagai fasilitator. Nah, yang menyampaikan pendapat itu adalah siswa. Nanti disetujui atau tidaknya itu nanti sesama siswa akan menentukan keyakinan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas ini lahirnya dari pendapat-pendapat yang disampaikan oleh siswa tadi. Sedangkan peraturan kelas itu memang dibuat oleh
dibuat oleh guru, dan biasanya peraturan itu dibuat untuk anak-anak itu biasanya untuk dilanggar biasanya ya. Karena itu terkadang benar kata Bu Alina tadi, terkadang ada peraturan itu yang tidak mereka sukai. Jadi mereka merasa terpaksa untuk melaksanakannya, dan itu nanti merupakan motivasi tadi yang namanya motivasi eksternal tadi, bukan internal. Kalau internal itu kan keyakinan yang ditimbulkan dari dirinya tadi. Mereka yang membuat, mereka yang menjalankannya. Oke, kita lanjut. Next. Nah, ini jawabannya yang benarnya ya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Kemudian peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Satu arah itu untuk siswa saja, sedangkan untuk keyakinan kelas bisa saja bermanfaat bagi guru atau berlaku bagi guru kelasnya juga. Oke, kita lanjutkan. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Biasanya ini kita buat pada awal-awal pembelajaran baru di semester pertama, dan besok karena kita sekarang sudah di ujung semester 2, kita coba nanti untuk membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswa di sekolah, di kelas, dan kita buat seindah mungkin sehingga mereka tertarik untuk melihat dan membacanya. Sekarang kan banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat media-media yang dipajang. Bagi yang belum mampu nanti kita akan buat bersama di Kombel nanti ya. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Apa-apa saja kebutuhan dasar manusia tersebut? Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dulu, apakah yang dimaksud dengan kebutuhan dasar? Atau contohnya apa sajalah? Apa sajakah kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Seperti contohnya saya sebagai manusia perlu makan untuk bertahan hidup misalnya. Ada yang lain? Ya, silakan Bu Ira. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mungkin dilihat dari kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan saya ini sebagai seorang manusia, salah satunya kebutuhan saya ingin disayang. Saya ingin disayang, diterima di lingkungan saya. Iya, luar biasa sekali. Saya ingin bertanya balik ini Bu Ira, disayang sama siapa ini ya? Semua orang. Oh iya, disayangi oleh semua orang ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Yang dedet ya Iya. Sebagai manusia ada beberapa kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi, di antaranya next. Itu boleh. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Supaya kita tetap hidup, apa saja kebutuhannya? Misalnya makan, tadi nak, minum. Kalau tidak makan dan tidak minum kan kita tidak bisa bertahan hidup. Iya. Selain ada di sini yang bisa bertahan hidup tanpa makan dan tanpa minum? Tidak ada. Oke. Selanjutnya kebutuhannya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Ira tadi. Sebagai manusia biasa, kita memerlukan kasih sayang, baik itu dari orang tua, dari anak-anak, dari pasangan bagi yang sudah punya pasangan, dan sebagai siswa atau peserta didik, mereka juga membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang dari kita sebagai guru, kasih sayang dari orang tuanya, bahkan kasih sayang dari teman-teman mereka. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Penguasaan, selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan di sini kebebasan yang bertanggung jawab dan yang terikat, bukan
bebas sebebas-bebasnya sesuka hati kita berbuat sesuka hati kita, tidak. Tetapi kita memiliki dan kita terikat oleh norma yang berlaku, seperti norma agama dan juga norma adat yang berlaku di lingkungan sekitar kita. Dan selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Kalau ibu-ibu kesenangannya apa? Salah satunya belanja, shopping, jalan-jalan. Saya makan. Makan. Berarti kesenangannya untuk bertahan hidup dan ada lagi gibah. Jangan. Oke. Next. Nah. Oke. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, di sini saya ada memiliki sebuah kasus. Ibu Ina, guru kelas 2 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswanya yang bernama Rika. Beberapa anak sedang mengeluhkan kelakuan Rika tadi yang selalu meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ina, apa yang Anda lakukan terhadap Rika? Kira-kira apa alasan Rika melakukan hal tersebut? Yuk, siapa? Ibu Ina, tak tolong kamu nak. Ayo nih di Ina. Nah, tuh Bu Ina. Ambilkan juga matana. Panjang panjang, pendek pendek panjang, panjang pendek panjang, panjang panjang panjang, pendek panjang, pendek panjang panjang panjang, pendek pendek pendek. Panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang panjang pendek, panjang panjang panjang, pendek panjang pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek. Terima kasih atas partisipasinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu untuk SDK-nya juga untuk melihat konsentrasi kita. Boneka. Oke, kita lanjut. Kita lanjut tentang posisi kontrol. Ya, posisi kontrol. Posisi kontrol ini di mana posisi kita dalam mengontrol peserta didik tersebut. Next. Di sini terdiri dari 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi penghukum, selanjutnya sebagai membuat rasa bersalah, selanjutnya yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Oke, kita lanjutkan. Oke,
Yang pertama itu sebagai penghukum. Ini posisi kontrol yang mungkin banyak kita laksanakan di sekolah dan sering kita praktekkan. Kenapa demikian? Oke, seperti apa contoh kalimat ketika kita berlaku sebagai di posisi kontrol penghukum tersebut? Misalnya, patuhi ibu guru misalnya. Terus kamu selalu saja datang terlambat, misalnya seperti Ambil itu. sampah tuh. Ambil sampah itu, awas kalau tidak. Atau ada lagi, seperti apa contoh kalimat posisi kontrol sebagai penghukum itu? Terlambat banyak sekali. terus. Terlambat terus. Ya, terlambat terus. Bagus sekali. Apa lagi? Awas kamu jika datang terlambat lagi. Nah, ya seperti itulah, seperti mengancam, memberi hukuman. Oke, selanjutnya membuat rasa bersalah. Di sini posisi kita membuat peserta didik itu merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Jadi seperti apa kalimat yang kita ucapkan untuk membuat merasa bersalah tersebut? Salah satu contohnya yaitu ibu merasa sangat kecewa sekali dengan kamu. Mengapa kamu datangnya terlambat? Misalnya seperti itu. Ada lagi, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya supaya tidak datang terlambat misalnya. Terus ada lagi, gimana ini kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat salah begini misalnya. Jadi di posisi ini kalimat kita lebih lembut ya daripada posisi Contoh Rika tadi itu ya, Bu. Ya, Rika contohnya Rika tadi yang telah dilakukan sama Bu Yuli tadi. Nah, kenapa kamu melakukan itu Rika? Tolonglah jangan seperti itu misalnya. Kalau Rika, please. Nah, itu kan ucapan yang kita lakukan terhadap teman biasanya itu ya. Dan itu juga membuat dia merasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi kita menganggap teman itu peserta didik itu sebagai teman. Contohnya apa? Seperti please, tolonglah lakukan apa yang ibu katakan. Ayolah, misalnya ya, bagus Bu Ira. Selanjutnya, ayo ingat tidak bantuan apa yang sudah ibu berikan selama ini kepada kamu. Selanjutnya, ya seperti mengungkit-ungkit. Ya, bahasa kepoto salahnya nico. Ya. Untuk selanjutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Itu adalah salah satu contoh dari posisi kontrol kita sebagai teman. Next. Kalau kayaknya Rika bisa. Posisi kontrol yang keempat itu adalah pemantau. Sesuai namanya memantau. Di sini peraturannya apa ya? Nah, itu salah satu contoh kalimat yang bisa kita katakan terhadap peserta didik. Selanjutnya, apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Itu salah satu bentuk posisi kontrol kita sebagai pemantau. Dan selanjutnya ada posisi yang paling bagus yaitu namanya manajer. Di sini kalimat yang kita tanyakan kepada peserta didik itu contohnya apa yang kita yakini itu berdasarkan dari keyakinan kelas yang sudah kita bentuk tadi. Nah, jadi anak itu akan menjawab sendiri keyakinan apa ya yang sudah saya langgar. Misalnya dia datang terlambat, berarti keyakinan kelas yang dibuat itu datang tepat waktu misalnya. Berarti itu posisi kontrol keyakinan yang sudah dia langgar. Oke, selanjutnya apakah kamu meyakininya untuk datang tepat waktu? Nah, jadi anak itu akan menjawab sendiri keyakinan apa yang dia langgar, kemudian dia akan mencari rencana apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki dari perbuatan yang tadi yang salah itu. Oke, next. Nah, di sini dari masalah-masalah yang timbul dari peserta didik tadi dalam rangka dia memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia seperti yang dilakukan Rika tadi, bisa kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Nah, selama ini mungkin kita sudah ada melakukan seperti yang dikatakan Ibu Yuli tadi. Ketika ada anak seperti Rika tersebut, dia akan memanggil terlebih dahulu. Memanggil terlebih dahulu itu sudah merupakan tahapan
dari segi 3 restitusi. Ayo kita lihat apa-apa saja tahapan dari segi 3 restitusi tersebut. Next. Nah, ya, sebelum kita lihat tahapannya, kita terlebih dahulu harus paham apa itu segi 3 restitusi. Sudah pernah Bapak Ibu mendengar kalimat segi 3 restitusi sebelum ini? Belum. Oke. Nah, baru kali ini ya. Oke, segi 3 restitusi ini dipercaya dapat menyelesaikan masalah. Ini sudah diteliti oleh para ahli dan ternyata segi 3 restitusi ini memang bisa menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalah, menggunakan segi 3 restitusi dapat membuat siswa tergerak untuk memperbaiki masalah atau kesalahan yang telah diperbuatnya. Oke, kita lihat apa saja langkah dari segi 3 restitusi tersebut. Next. Nah, ini dia. Yang pertama yang kita lakukan itu mendaftar ya, menstabilkan identitas. Jadi yang dapat kita lakukan seperti yang dilakukan Rika tadi, dia sering mengambil bekal dari temannya. Nah, kita panggil dia. Memanggil itu langkah menstabilkan identitas. Kita tanya sama dia, mengapa dia melakukan hal tersebut. Nah, setelah dia menjawab, setelah dia mengatakan alasannya mengapa dia melakukan hal seperti itu, kita lanjutkan lagi dengan kemudian kita wajar. Kita seolah-olah berpihak pada dia terlebih dahulu. Wajar Rika berlaku seperti itu. Kalau ibu lapar, mungkin saja ibu juga melakukan hal seperti itu, merampas punya teman misalnya itu ya. Terus kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian kita, apakah boleh Rika melakukan seperti itu? Misalnya kita bilang seperti itu ya. Keyakinan mana yang Rika langgar misalnya? Karena kita sudah membuat keyakinan kelas tadi. Jadi keyakinan mana yang dilanggar oleh Rika ketika dia merampas makanan temannya? Mana menurut Bapak Ibu? Keyakinan seperti apa yang sudah dilanggarnya? Ketika dia merampas makanan temannya. Ada yang bisa menjawab? Keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh Rika tersebut? Bisa saja apa? Keyakinan apa? Tidak menghargai teman, bisa saja di situ ya. Ya enggak? Bisa masuk enggak? Tidak menghargai teman? Tidak menghargai teman bisa di sana. Jadi tidak menghargai teman, Bu, misal jawaban. Jadi seharusnya apa yang Rika lakukan? Nah, kita tanyakan dulu keyakinan, nanti menanyakan keyakinan. Seharusnya saya minta terlebih dahulu, Bu. Misalnya seperti itu. Jadi setelah itu yang Rika lakukan, apa sebaiknya yang Rika lakukan terhadap teman yang sudah dirampas makanannya tadi? Yang dia ditanyakan. Contohnya saja, saya nanti akan meminta maaf, Bu, misalnya. Nah, ya, bagus sekali. Jadi di sana sudah dapat bagaimana cara menyelesaikan masalahnya tadi. Seperti yang sudah saya lakukan di kelas, itu ada sebuah kasus. Ada kejadian waktu itu perkelahian antar peserta didik saya. Di sana dia membuang buku temannya sehingga sampulnya sobek. Sudah saya panggil mengapa dia melakukan hal tersebut. Setelah ditanya, ternyata temannya selalu mencontek hasil kerjanya, sehingga dia tidak terima. Setelah saya panggil, menstabilkan identitas, apa yang kamu lakukan? Nah, saya tanyakan, saya berkelahi, Bu, katanya. Kemudian saya lempar bukunya dan tak sengaja sampulnya robek, katanya. Terus saya tanya lagi, saya bilang seperti ini, wajarlah kamu seperti itu, karena kamu sudah susah payah mengerjakan latihan, sedangkan temannya cuma mencontek saja. Kalau ibu di posisi itu, ibu juga mungkin akan melakukan seperti itu. Nah, itu kita menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Kemudian tidak menghormati dan menghargai teman, Bu. Jadi apa solusi yang harus kamu lakukan? Saya akan minta maaf dan akan mengganti sampul bukunya.
Ada ternyata setelah dia meminta maaf dan mengganti sampul buku temannya, selesailah masalahnya. Seperti itu hendaknya kita menyelesaikan masalah yang ada di kelas kita melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Next aja lah. Oke. Terus ini tadi menanyakan keyakinan ya, seperti yang saya katakan tadi, dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya sendiri, bukan berasal dari orang lain. Selanjutnya, cukup sampai di sini. Semoga apa-apa yang telah saya sampaikan dalam kegiatan ini dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan, kita terapkan di lokal kita masing-masing. Semoga kita dapat berubah ke arah yang lebih positif sehingga nanti membawa perubahan pada sekolah kita, paling kurang pada kelas kita terlebih dahulu. Dan hal yang dapat kita lakukan yang lebih cepatnya mungkin ketika kita akan membuat keyakinan kelas. Semoga nanti kita dapat membuat keyakinan kelas dan dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita, sehingga nanti sekolah kita akan dapat menerapkan hal-hal positif dan menjadi pembiasaan di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang berkarakter sesuai yang ada pada visi sekolah kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Sholat. Ya. Langsung. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Fitra ini SPD yang telah memberikan paparannya panjang lebar dan juga kesimpulannya. Itulah yang dapat kita terima dari Ibu Fitra ini. Semoga bermanfaat bagi kita di sekolah. Saya sudahi, kalau ada salah dan jangannya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajarlah kalau Kairin kesal. Kalau ibu berada di posisi Kairin, pasti ibu juga kesal. Terus apa yang Kairin lakukan terhadap Suci? Saya marah-marah sama Suci, Bu, dan saya buang bukunya dan tidak sengaja merobek buku sampulnya, Bu. Oh, begitu. Pasti Kairin mempunyai alasan melakukan itu. Ya, Bu. Masa saya diam saja? Buku saya sering dicontekan sama Suci, Bu. Bukan hanya kali ini, tapi sering, Bu. Ya, wajarlah kamu marah karena tidak rela tugas yang susah payah dikerjakan dicontek begitu saja. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari itu. Contohnya menampar ataupun menjambak temannya. Ya, Bu. Oke. Sekarang menurut Kairin keyakinan kelas mana yang Kairin melanggar? Hormati antar teman, Bu. Menurut Kairin menghormati antar teman itu apa penting?